Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan kita dalam mata kuliah pengantar statistika yang kedua, kita akan membahas tentang penyajian data. Meskipun kita sebelumnya sudah lihat-lihat ya, data itu disajikannya bentuknya gimana aja. Kemudian kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi dan grafik dari distribusi frekuensi. Untuk itu, kita awali pembahasan materi kita kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Di sini berkaitan dengan penyajian data. Sebenarnya artinya apa sih? Meskipun kita sudah lihat-lihat minggu lalu bagaimana data disajikan, bagaimana data dikelompokkan, sebenarnya penyajian data ini memiliki definisi tersendiri, di mana penyajian data merupakan sebuah mekanisme yang digunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka agar mudah dibaca. Ya, kita ingat kembali minggu lalu kita lihat-lihat laporan pertumbuhan e-commerce di Indonesia, itu banyak sekali kan data yang kita peroleh. Kita lihat informasinya. Sebagian besar dituliskan dalam bentuk angka, khususnya berupa persentase. Gitu. Itulah salah satu bentuk penyajian data. Penyajian data di sini dapat disusun secara sistematis yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama data runtun waktu atau yang biasa dikenal sebagai time series, yang kedua ada data silang atau cross section, dan yang ketiga ada data panel. Untuk jelasnya kita bahas satu persatu. Di sini untuk time series berarti data ini terdiri atas suatu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu. Misalnya, bisa harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Time series ini contohnya yang biasa kita lihat adalah untuk menilai tingkat inflasi. Ya, contoh di sini tingkat inflasi disajikan data tahun dan tingkat inflasi. Tingkat inflasinya sendiri dalam bentuk persentase. Kita lihat dari tahun 2005 tingkat inflasinya 11%. 2006 11,75%. Kemudian 2007 12%, 2008 12,25%, 2009 12%, 2010 12,5%. Ini yang dikatakan sebagai time series. Ya, dari waktu ke waktu informasinya bagaimana gitu. Ternyata setelah kita amati, tingkat inflasi selama 6 tahun terakhir ini cenderung mengalami apa? Dari tahun 2005 hingga tahun 2008, tingkat inflasi cenderung mengalami kenaikan. Ya, dari 11% di 2005, kemudian naik di 2006, 2007 juga naik, 2008 juga naik. Akan tetapi, tingkat inflasi menurun di tahun 2009 menjadi 12%. Namun, tidak bertahan lama. Pada tahun 2010, dia mengalami kenaikan kembali menjadi 12,5%. Itu salah satu makna yang bisa kita peroleh dari data time series ini. Kemudian apalagi? Teman-teman bisa menilai. Tingkat inflasi tertinggi berada pada tahun 2010. Pada tahun ini, gitu ya, tingkat inflasi itu mencapai 12,5%, tertinggi selama 6 tahun terakhir. Seperti itu. Bagaimana kita mendefinisikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu. Selain tingkat inflasi, kamu bisa melihat juga sederhananya ketika kamu mau lihat pertumbuhan penduduk di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Berarti kamu cari datanya 10 tahun terakhir itu berarti dari tahun 2001, mohon maaf, dari tahun 2011 hingga tahun 2021.
Ya, pertumbuhan penduduknya bagaimana? Gitu. Di sini berarti tetap tahun. Di sininya datanya yang kamu cari adalah pertumbuhan penduduk di Indonesia atau jumlah penduduk di Indonesia. Dari tahun ke tahun, apakah nantinya data itu menunjukkan jumlah penduduk Indonesia ini cenderung meningkat atau cenderung menurun, atau dia sifatnya fluktuatif. Kalau fluktuatif ini berubah-ubah dari waktu ke waktu, bisa naik, bisa turun, seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya, ketika kamu mau lihat tentang kerasahan dari orang tua kamu akan adanya minyak goreng. Sebenarnya dulu tuh minyak goreng harganya berapa sih? Kok sekarang orang tua kita sampai ada yang rela antri gitu ya. Ada juga yang ayahnya sampai keliling Indomaret nyari ada nggak sih minyak goreng. Kamu bisa cari tahu harga minyak goreng 10 tahun terakhir. Terus di sini tahunnya, di sini kamu ganti harga minyak goreng tahun 2011 sekian, 2012 sekian, terakhir 2021 sekian. Oh, ternyata mengalami kenaikan yang signifikan, misal dari tahun 2020 ke tahun 2021 hasilnya. Seperti itu ya. Jadi itulah contoh yang berkaitan dengan data yang sifatnya time series. Diukur berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan harian, biasanya kamu bisa lihat harga emas. Ya, harga emas kamu bisa cek dia mengalami perubahan atau enggak. Kalau sekarang harga emasnya lagi cenderung mengalami kenaikan. Ya, harga emas ini diupdate setiap hari. Gitu. Kalau kamu ingin melihat, misal tingkat harga emas selama 7 Februari sampai dengan 7 Maret. Kamu hitung deh di sini, kamu tulis harinya, kemudian di sini kamu catat harga emas, tanggalnya dan seterusnya. Gitu. Itulah yang dikatakan sebagai time series. Selanjutnya, di sini juga bisa lihat lagi. Tadi harian sudah, mingguan. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu ada yang melakukan pengecekan secara mingguan terkait dengan jumlah bahan baku. Gitu ya, jumlah bahan bakunya gimana? Kita butuh melakukan pembelian atau enggak? Seperti itu. Bulanan berkaitan misalnya bagaimana hasil penjualan kita dari bulan Januari hingga bulan Desember 2021. Terus kamu analisa. Wah, ada nih penjualannya mencapai yang tertinggi pada bulan Mei. Kamu lihat lagi, bulan Mei itu ternyata umat Islam ini merayakan Idul Fitri. Jadi tingkat konsumsinya meningkat. Seperti itu ya contohnya. Data tahunan berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Itu juga bisa dinilai. Di sininya kamu tulis tahun, sisi satunya lagi kamu tulis laba. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang data silang. Di sini berkaitan dengan cross section, nama gaulnya. Sebenarnya apa sih yang dikatakan data silang? Data silang ini terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Di sini contohnya perbandingan antara penjualan, pembelian bahan baku dan jumlah karyawan pada restoran A, B, dan C di bulan Januari 2009. Ketika kita lihat datanya ini terdiri dari beberapa objek. Objeknya apa? Restoran. Ada A, B, dan C. Kemudian ada penjualan. Ya,
Setiap restoran ini memiliki nilai penjualannya masing-masing. Kemudian ada pembelian. Ada pembelian. Ya, tentu setiap restoran memiliki datanya masing-masing juga dan jumlah karyawan. Inilah yang dikatakan sebagai data silang karena terdiri dari beberapa objek, restoran, penjualan, pembelian bahan baku, jumlah karyawan pada suatu waktu. Hanya pada waktu tertentu saja. Di sini pada bulan Januari 2009. Ya, bulan Januari 2009 yang menunjukkan sebagai suatu periode waktu. Oleh karena itu, data yang disajikan dikatakan sebagai data silang atau cross-section karena menggabungkan data dari beberapa objek dalam suatu waktu tertentu saja, seperti yang kamu lihat. Dari data ini, kita bisa menganalisa ternyata restoran mana yang memiliki penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi ada pada restoran B, karena memiliki nilai penjualan sebesar 23.584.000. Hal ini juga diimbangi dengan pembelian bahan baku yang nilainya relatif besar. Karena pembelian bahan baku ini tentu berkaitan dengan nilai penjualan. Semakin besar penjualan yang diperoleh, maka pembelian bahan baku ini juga akan semakin meningkat biayanya. Dan kita lihat lagi, ternyata penjualan terbesar ada di restoran B. Terus bahan bakunya juga pembeliannya besar. Dan apakah gitu ya, dari data penjualan dan bahan baku ini menggambarkan kebutuhan karyawannya? Oh, ternyata kalau kita lihat, restoran B ini memiliki jumlah karyawan terbanyak juga dibandingkan restoran A dan restoran C. Gitu ya, di sini jumlah karyawannya adalah 15 orang. Itu salah satu analisa yang pertama. Kemudian apa lagi? Di sini kita bisa lihat setelah B yang menempati urutan pertama berkaitan dengan keunggulan yang diperoleh dari penjualan, yang kedua adalah restoran A. Ya, restoran A. Dan yang ketiga adalah restoran C. Hanya saja di sini ketika kamu lihat restoran A memperoleh penjualan 19.587.200, pembelian bahan bakunya hanya 10.300.100. Sedangkan untuk restoran C dia memperoleh penjualan 17.211.000, kemudian pembelian bahan bakunya sebesar 13.300.251. Kalau kita lihat pembelian bahan baku antara restoran A dan C, restoran A memiliki pembelian yang lebih rendah, namun mampu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Kalau kita sebagai manajemen, kita harus cari tahu lagi lokasinya di mana. Salah satu contoh sederhana, mungkin lokasi yang restoran C ini memang harga bahan bakunya lebih mahal dibandingkan restoran A. Seperti itu contohnya. Gitu ya. Karena bahan bakunya mahal, nilai pembeliannya, sehingga penjualannya pun penerimanya tidak terlalu maksimal. Sedangkan restoran A bisa jadi harga bahan bakunya murah, relatif murah. Penjualannya pun bisa dimaksimalkan, sehingga memperoleh penjualan lebih tinggi dibandingkan restoran C. Hal ini juga bisa terlihat. Jumlah karyawannya
untuk restoran A sebanyak 10 orang. Kemungkinan mereka akan memperoleh penghasilan jauh lebih besar, juga lebih besar peluangnya. Sedangkan C hanya memiliki jumlah karyawan sebanyak 7 orang. Seperti itu ya, contoh ketika kita melihat data yang sifatnya cross-section. Dan yang ketiga, ada data panel. Di sini, data panel itu merupakan sebuah data yang menggabungkan antara runtun waktu dan data silang. Berarti data panel ini datanya data campuran dari kedua data yang sebelumnya. Untuk contoh, di sini data panel ekspor dan impor kopi Indonesia dan Malaysia pada periode tahun 2005 sampai dengan 2007. Kita bisa lihat di sini yang pertama Indonesia, periodenya ditulis tadi dari 2005 hingga 2007, berarti 3 tahun. Nilai ekspornya berapa? Dalam satuannya juga harus dijelaskan. Satuannya dalam bentuk ton. Ya, di sini ekspor Indonesia untuk kopi sebanyak pertama tahun 2005 443.366 ton. Kemudian menurun di tahun 2006 menjadi 411.721 ton. Dan terus menurun hingga tahun 2007 berada di posisi ekspornya ini hanya mampu mengirim sebanyak 320.600 ton. Sedangkan kalau kita lihat Malaysia tahun 2005 mereka hanya mampu mengekspor 666 ton. Malaysia hanya mampu mengekspor di tahun 2006 sebanyak 1.490 ton. Meskipun lebih kecil dari Indonesia, ya, tetapi pada tahun 2006 Malaysia ini sudah mengalami peningkatan untuk ekspor kopinya. Dan menurun di tahun 2007 Malaysia ini hanya mampu memenuhi sebanyak 984 ton kopi. Dari data ini kita sudah bisa membaca sederhananya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi jumlah impornya. Di sini untuk impor Indonesia hanya mengimpor kopi sebanyak 1.654 ton pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan nih untuk jumlah impor sebanyak 5.092 ton. Tahun 2007 meningkat juga menjadi 47.937 ton. Ya. Ini menandakan bahwa ekspor dan impor ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika ekspornya menurun dari waktu ke waktu, berarti sumber daya kopi di Indonesia ini jumlahnya semakin berkurang. Dan impor, ketika kita kebutuhan sumber dayanya berkurang nih untuk kegiatan ekspor, kadang pemerintah menutupinya dengan impor. Impor itu di sini kita lihat dia semakin meningkat dari tahun 2005 hingga 2007. Ya, jumlahnya semakin meningkat. Ketika ekspor semakin menurun, impor semakin meningkat. Selanjutnya, kita lihat kondisi Malaysia gimana. Kondisi Malaysia, karena ekspornya sedikit, maka impornya banyak. Ya, 2005 sebanyak 23.826 ton. 2006 35.368 ton. Dan 2007 di sini 42.165 ton. Jadi teman-teman sudah bisa menilai ya dari data panel ini di mana dia menggabungkan runtun waktu dan data silang. Data silangnya ada apa aja sih? Ada negara, jumlah ekspor, dan jumlah impor.
Terus runtun waktunya, periodenya dari 2005 hingga 2007. Ya, inilah yang dikatakan sebagai data panel. Tujuannya apa? Data panel ini ingin melihat data secara lebih luas. Ya, tidak hanya berdasarkan periodenya saja, tidak hanya berdasarkan beberapa objek saja. Jadi dia mampu menilai secara komprehensif. Contoh lainnya apa? Kamu juga bisa mencari tahu nih, salah satu bentuk tadi, kelangkaan minyak kelapa itu karena apa? Gitu ya, kamu bisa cari tahu. Oh, ternyata di sini banyak para produsen dari perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit menurunkan jumlah produksinya selama tahun 2020 dan 2021. Kenapa? Karena jumlah permintaannya menurun. Kenapa bisa menurun? Akibat pandemi COVID-19, banyak catering yang tutup atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Selain itu, restoran juga sepi pelanggan, sehingga penggunaan minyak juga menjadi berkurang. Dan tahun 2021, kita sudah banyak kelanggaran dari kebijakan terkait COVID-19. Pesta sudah mulai diperbolehkan, berarti catering juga udah mulai beroperasi lagi. Kemudian mall juga sudah dilonggarkan, orang-orang udah banyak yang jalan-jalan ke mall, makan di restoran juga udah mulai bangkit. Usaha UMKM juga semakin ramai dong pastinya. Kayak pecel ayam, itu kan butuh minyak yang banyak, gorengan, tahu crispy kamu tuh, ya, itu contoh penggunanya. Tetapi, para produsen minyak sawit ini belum banyak produksi lagi. Jadi, secara stok, jumlah minyak Indonesia ini menjadi terbatas. Sebelumnya, ketika mereka mengurangi jumlah stok minyak akibat COVID, mereka mencari opsi, gitu ya. Di Indonesia, karena ekonominya demikian, kita sedikit aja jual di pasar domestik. Kita cari pasar ekspor, gitu. Kalau kamu lihat di beritanya, kenapa bisa menjadi kelangkaan ini menjadi sebuah isu nasional gitu ya, kelangkaan minyak kelapa. Karena tadi ada rantai panjang, kemudian hingga akhirnya para produsen memutuskan untuk melakukan ekspor agar kegiatan operasional perusahaan juga bisa berjalan. Ketika menjadi langka, baru pemerintah mencari tahu, ini karena apa? Terus bagaimana solusinya? Biasanya kalau ekspor itu kan mereka udah kontrak ya, berapa tahun? Apakah hanya 1 tahun? Berapa kali pengirimannya? Kemudian dalam sekali pengiriman itu berapa kontainer? Kayak gitu. Ya, ini yang lagi ditelusuri. Nah, ketika kita lihat data panel ini, teman-teman tadi udah lihat dari waktu ke waktu, kemudian bisa kaitkan lagi sebenarnya berapa sih jumlah yang diekspor selama 3 tahun terakhir untuk minyak kelapa sawit, terus yang impor juga berapa. Sama halnya seperti daging sapi, kita tiba-tiba harganya naik dari 120 130 menjadi 165, tertinggi. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor daging. Kamu bisa cari tahu juga datanya. Negara Indonesia, periodenya, kemudian ekspor daging sapi berapa, impor daging sapinya berapa ton. Itu contoh sederhana berkaitan dengan perekonomian
kita saat ini. Selanjutnya, untuk model penyajian data yang umum digunakan adalah distribusi frekuensi dan grafik frekuensi. Sebagai contoh, di sini distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk tabel dari tinggi ke rendah, atau sebaliknya secara urut dan dihitung berdasarkan interval dari skor-skornya atau frekuensi setiap skor. Ada dua jenis dari distribusi frekuensi. Yang pertama berdasarkan distribusi frekuensi numerical yang berdasarkan penomoran, dan yang kedua berdasarkan kategorikal. Contoh, di sini kita bisa lihat besar modal 25 PKL di Kota Bogor pada bulan Januari 2019 dalam juta rupiah. Dari 0 sampai 0,499. Ya, dari 0 sampai dengan 499.000 artinya, ya, karena dalam juta rupiah. Ada 10 PKL. Gitu ya, ternyata setelah ditelusuri, dari interval yang pertama, dari UMKM yang memiliki modal antara 0 sampai dengan 499.000 sebanyak 10 orang. Kemudian 0,5 sampai dengan 0,999 sebanyak 5 orang. Artinya apa? Sebanyak 5 orang UMKM di Kota Bogor ini memiliki modal dari 500 hingga 999.000. Kemudian ada 1,000 sampai dengan 1,499. Di sini sebanyak 3 orang. Oh, ternyata ada sebanyak 3 orang PKL yang memiliki modal dari 1 juta sampai dengan 1.499.000. Selanjutnya, di sini 1,5 sampai dengan 1,999. Ada sebanyak 3 orang. Kita lihat lagi. Berarti jumlah pelaku usaha yang dikatakan sebagai pedagang kaki lima ini ada sebanyak 3 orang yang memiliki modal antara 1.500.000 sampai dengan 1.999.000. Dan yang terakhir, di sini ada 4 orang nih. Kamu bisa lihat intervalnya dari modal 2,000 sampai dengan 2,499. Atau dari 2 juta hingga 2.499.000. Barulah kita hitung kembali totalnya sebanyak 25 PKL. Jika kita analisa, di sini ternyata pelaku usaha yang dikatakan sebagai PKL atau pedagang kaki lima, sebagian besar ini memiliki modal antara 0 sampai dengan 499.000. Ya, PKL itu kan pedagang kaki lima. Nggak perlu dijelasin juga, teman-teman pasti udah kebayang yang dikatakan PKL itu usahanya seperti apa. Kemudian yang kedua, di sini yang memiliki modal antara 500 sampai dengan 999.000 sebanyak 5 orang. Dan di urutan yang ketiga, gitu ya, yang paling banyak memiliki modal, di sini jumlahnya ada 4 orang yang memiliki modal antara 2 juta sampai dengan 2.499.000. Sedangkan untuk yang 1 juta hingga 1.999.000 ini masing-masing memiliki jumlah 3 orang. Inilah salah satu bentuk dari penyajian data pada distribusi frekuensi. Jadi ada intervalnya dari berapa sampai dengan nilai berapa, terus jumlahnya ada berapa. Sama seperti ketika saya mau melakukan
evaluasi penilaian. Misal, dari nilainya 50 sampai 60, berapa orang? Dari 61 sampai 70, berapa orang? Dari 71 sampai 80, berapa orang? Gitu ya. Dari 81 sampai dengan 90, berapa orang juga? Itu sudah dikatakan sebagai distribusi frekuensi. Berikutnya, yang terkait dengan distribusi frekuensi kategorikal. Di sini merupakan distribusi yang pembagian kelas-kelasnya berdasarkan atas jenis data atau golongan data yang dilakukan secara kualitatif. Sebagai contoh, misal, ketika kita mau lihat jumlah karyawan di sebuah PT berdasarkan tingkat pendidikan, ya ada yang dari SD, SMP, SMA, diploma, sarjana. Ini dikatakan sebagai tingkat pendidikan. Jumlah karyawannya berapa? Ternyata untuk lulusan SD ada 2 orang, SMP 5 orang, SMA 8 orang, diploma 7 orang, sarjana 3 orang. Dari sini, kamu bisa melihat, oh ternyata jumlah karyawan yang memiliki tingkat pendidikan terbanyak berada pada level diploma, yaitu sebanyak, mohon maaf, kalau kita lihat lagi, di sini yang paling banyak itu ternyata SMA, gitu ya. Jumlah karyawan yang memiliki tingkat pendidikan SMA adalah yang terbanyak, yaitu sebanyak 8 orang. Kemudian, diikuti oleh diploma yang berjumlah 7 orang, dan berikutnya adalah SMP sebanyak 5 orang. Berikutnya lagi ada sarjana 3 orang, dan SD adalah sebanyak 2 orang. Atau analisa lain yang diperlukan, ternyata masih ada ya jumlah karyawan kita sebanyak 2 orang yang memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar. Sebagai evaluasi, manajemen harus apa nih? Contoh, jika perusahaannya baik, mereka ya udah, yang 2 orang ini kita berikan pendidikan untuk ikut sekolah paket. Tapi dilihat lagi, Pak, kita juga kalau secara pendidikan masih ada yang udah nih, SMP 5 orang. Oh ya udah, SD SMP kita setarakan menjadi SMA, kita ikut sekolah paket gitu ya, agar mereka mampu berkembang. Itu contoh. Kemudian apalagi jumlah karyawan. Dari 25 orang tadi, berapa sih sebenarnya jumlah karyawan laki-laki dan perempuan? Oh, ternyata laki-lakinya sebanyak 16 orang, perempuannya sebanyak 9 orang. Seperti itu. Berikutnya, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi numerikal. Di sini, ketika kita lihat, distribusi frekuensi numerikal itu adalah sebuah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Tadi kalau kategorikal, secara kualitatif, ya, tingkat pendidikan, jenis kelamin. Tetapi ketika dikatakan sebagai frekuensi numerikal, dia dinyatakan berdasarkan bentuk data angka-angka atau secara kuantitatif. Contoh, dari 25 karyawan PT Bunga tadi, pada tahun 2019, kita ingin melihat gaji bulanannya berapa. Ternyata di sini untuk gaji bulanan dari, ini dalam jutaan rupiah ya, dari 0,5 sampai 0,999 sebanyak 6 orang. Berarti karyawan yang memiliki penghasilan berupa gaji dari 500.000 sampai dengan 999.000 berjumlah 6 orang. Kemudian di interval yang kedua ada dari 1,000 sampai dengan 1,499.
sebanyak 4 orang. Pada level ini, berarti kamu bisa mengartikan, oh ternyata ada 4 orang yang memiliki gaji bulanan sebesar 1 juta hingga 1.499.000. Kemudian, pada interval yang ketiga, di sini dari 1,5 sampai dengan 1,999 sebanyak 7 orang. Berarti ada 7 orang yang memiliki gaji bulanan 1.500.000 hingga 1.999.000. Berikutnya, di sini penghasilannya dari 2,000 sampai dengan 2,499 sebanyak 5 orang. Berarti karyawan yang memiliki penghasilan dari 2 juta hingga 2.499.000 berjumlah 5 orang. Dan terakhir, di sini dari 2,5 sampai 2,999 sebanyak 3 orang. Ya, sebanyak 3 orang. Inilah yang dikatakan sebagai distribusi frekuensi numerikal. Yang di sini berisikan kelas-kelasnya yang dinyatakan dalam bentuk angka, kemudian hasilnya dalam bentuk kuantitatif juga. Gitu ya, inilah yang dikatakan sebagai frekuensi numerikal. Berikutnya, ketika kita mau menghitung dan menentukan distribusi frekuensi, kita prosesnya apa aja? Yang pertama, kita harus mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, kita membuat kategori kelas, jumlah kelasnya. Di sini, ketika kita mau melihat, menentukan jumlah kelas, ini jumlah kelasnya nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak sembarangan nentuinnya, gitu. Ada rumusnya, di mana kategori kelas ini K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K-nya sebagai jumlah kelas, N-nya sebagai jumlah data. Nanti kita lihat ke dalam contohnya. Yang keempat, kita membuat interval kelas. Interval kelas ini kita tentukan dari nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya hasil perhitungan dari poin C. Dan yang kelima, di sini kita melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Sebagai contoh, ketika di sini ada frekuensi saham di Bursa Efek Indonesia, di mana jumlahnya ada sebanyak 22, dengan nilai tertinggi dari sahamnya ini adalah sebanyak 114 dan nilai terendahnya adalah 77. Ketika kita ingin menentukan jumlah kelas, maka kita masukkan rumusnya. Tadi K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N-nya udah ketahuan, 22. Jadi kamu bisa ganti N-nya ini langsung dengan angka 22. Jika sudah, kamu bisa menghitung. Ternyata hasilnya adalah 5,46. Jika dibulatkan, masih berada di posisi jumlah kelasnya adalah 5. Ya. Sehingga kamu bisa lihat, oh ternyata nanti akan terbentuk 5 kelas. Ya, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat interval kelasnya. Ya, interval kelasnya tadi udah dikasih tahu. Nilai tertingginya 114, nilai terendahnya 77. Berarti 114 dikurangi 77 dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 7,4. Jika sudah, kita isi. Ya, di sini ada datanya terbagi menjadi 4 kolom. Kelas ke, berarti kelas keberapa, intervalnya berapa, frekuensinya berapa, jumlah frekuensinya berapa. Tadi kita udah hitung jumlah kelasnya ada 5, ya udah tulis aja dulu 1, 2, 3, 4, 5. Terus intervalnya di sini
kamu lihat interval kelasnya itu 7,4. Kita tulis dulu nilai terendahnya 7,7. Ketika 7,7 ditambah 7,4, hasilnya adalah 84,4. Kita lihat lagi datanya. Ternyata nilai yang memiliki interval 77 sampai dengan 84,4 setelah kita lakukan pendataan berupa penturusan, di sini ada 3. Berarti jumlah frekuensinya kamu tulis 3. Yang kedua, di sini teman-teman melihat tadi interval terakhir di kelas yang pertama adalah 84,4 angkanya. Maka kamu lanjutkan menjadi 84,5. Jika sudah 84,5 ditambah dengan 7,4. Hasilnya 91,9. Kamu cari deh, ada nggak ya angka-angka yang memiliki masuk kelas kedua dengan interval antara 84,5 sampai dengan 91,9. Oh, ternyata ada sebanyak 4 setelah kita lakukan pendataan. Sehingga jumlah frekuensinya kita tulis menjadi 4. Jika sudah masuk ke dalam kelas yang ketiga, kita lanjutkan lagi. 91,9 ditambah 0,1 jadi 92,0 ditambah dengan 7,4 jadi 99,4. Dicari lagi, oh ternyata ada nih 7 ya setelah kita lakukan pendataan. Ya udah, jumlah frekuensinya kita tulis 7. Berikutnya 99,5 sampai dengan 104,9. Ya, kita lanjutkan untuk kelas yang keempat. Ternyata ada 4. Ya udah, ditulis jumlah frekuensinya 4. Dan untuk kelas yang kelima, kita lanjutkan dari 106,9 ditambah 0,1 berarti 107. Kita tambahkan dengan 7,4 sampai dengan 114,4. Ternyata ada 4 juga nih, maka jumlah frekuensinya kamu tulis 4. Ini salah satu bentuk pendataan. Ketika kita menentukan kelas, kita masukkan sesuai hasil perhitungan. Interval kita masukkan dulu nilai terendahnya berapa, kemudian kita tambahkan dengan interval kelasnya itu berapa. Kemudian kita lihat frekuensinya dan kita tentukan jumlah frekuensinya menjadi berapa. Selanjutnya, di sini untuk slide 12, kita melihat bagaimana distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Ketika kita lihat datanya masih berkaitan dengan contoh sebelumnya, kelasnya tetap ada 5, kemudian intervalnya kita tulis kembali, jumlah frekuensinya kita tulis. Di sini untuk kelas 1, frekuensinya 3, kelas yang kedua frekuensinya 4, kelas yang ketiga frekuensinya 7, kelas yang keempat frekuensinya 4, dan kelas yang kelima frekuensinya ada 4. Untuk menentukan frekuensi relatif di sini dalam bentuk persentase. Ya, biasanya frekuensi relatif ini karena membandingkan frekuensi pada kelas tersebut dengan total frekuensi keseluruhan. Di sini teman-teman membagi dari jumlah frekuensi yang 3 dibagi dengan N-nya tadi adalah 22, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh angka 13,6. Frekuensi relatif di sini ditentukan dalam bentuk persentase, sehingga kita bisa membaca seperti ini. Untuk kelas ke-1, interval dari 77,0 sampai dengan 84,4
memiliki jumlah frekuensi 3 atau dalam bentuk frekuensi relatif yaitu sekitar 13,6%. Gitu ya. Ingat, frekuensi relatif ini adalah jumlah frekuensi dari setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya berapa. Tadi frekuensi totalnya sama dengan N, yaitu 22 dalam kasus ini. Kemudian, kelas yang kedua, interval dari 84,5 sampai dengan 91,9, di mana jumlah frekuensinya ada 4, kemudian frekuensi relatifnya sama, kamu hitungnya 4 dibagi 22 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh frekuensi relatifnya itu sebanyak 18,2%. Cara yang sama, kamu lakukan hingga kelas yang kelima. Ini menandakan apa? Ketika kita menghitung frekuensi relatif, berarti kita melihat secara persentase kelas mana sih yang memiliki porsi yang besar atau terbanyak jumlah frekuensinya. Kalau kita lihat, frekuensi terbanyak ini sebesar 31,8% ada di kelas ketiga dengan interval 92,0 sampai dengan 99,4, di mana jumlah frekuensi yang diperoleh pada kelas tersebut adalah sebanyak 7. Gitu ya, jadi inilah cara kita menilai dan membaca fungsi dari frekuensi relatif. Kita bisa melihat, oh ternyata yang paling besar secara persentase adalah kelas yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan kelas kedua, keempat, kelima, dan yang paling kecil adalah kelas ke-1, di mana dari angka intervalnya itu 77,0 sampai dengan 84,4. Hanya sebanyak 13,6%. Seperti itu ya. Kemudian tadi untuk distribusinya kita udah selesai nih. Distribusi frekuensi biasa dan distribusi frekuensi relatif. Berikutnya, kita diminta untuk membuat grafik frekuensi, di mana grafik frekuensi ini diartikan sebagai membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik grafik poligon, histogram, atau OGIF. Istilah-istilah penting ketika kita akan membuat grafik, ada yang dikenal dengan batas kelas, yang merupakan nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas tersebut. Kemudian yang kedua adalah nilai tengah kelas, yang menandakan nilai tengah kelas ini sebagai nilai yang letaknya di tengah kelas. Berikutnya, di sini kita juga akan mengenal istilah-istilah penting dalam pembuatan grafik frekuensi. Yang pertama ada nilai tepi kelas, yang merupakan nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lain. Kemudian ada frekuensi kumulatif, merupakan penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau kurang dari, atau menurun, atau lebih dari. Untuk penyajian data, di sini masih sama, berkaitan dengan contoh sebelumnya. Ada 5 kelas, kemudian intervalnya juga dituliskan, dan frekuensinya. Mengenal istilah yang digunakan dalam pembuatan grafik, tadi ada batas kelas bawah dan batas kelas atas. Yang sebelah kiri merupakan batas kelas bawah, sedangkan yang berada di posisi kanan dikatakan sebagai batas kelas atas. Kita lihat lagi di sini, tadi kita juga diminta untuk mengenal yang namanya nilai tengah. Nilai tengah tadi dikatakan sebagai nilai yang letaknya di tengah kelas. Maka ketika teman-teman berhitung dalam menentukan nilai tengah kelas, kamu perlu menjumlahkan antara nilai pada interval kelas tersebut, di mana contoh kelas 1 ini intervalnya adalah 77 sampai dengan 84,4. Berarti 77 ditambah 84,4 kemudian dibagi 2, sehingga diperoleh nilai tengahnya adalah 80,7. Seperti itu ya, kamu masukkan ke dalam kolom isinya. Yang kedua, untuk kelas yang kedua ini
dari 84,5 sampai dengan 91,9. Kamu jumlahkan. Dari 84,5 ditambah 91,9, kemudian dibagi 2. Hasilnya 88,2. Kamu masukkan ke dalam nilai tengah kelas di kelas yang kedua. Dan seterusnya hingga kelas kelima diperoleh nilai tengah 110,7. Kamu untuk memastikan kembali boleh di cross check ya. Setelah kita menentukan nilai tengah kelas, kita dapat membuat grafik dalam bentuk poligon, ya, poligon yang menggunakan nilai tengah kelas. Di sini, poligon merupakan grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Di sini, kalau misalnya teman-teman ingin tuliskan secara lengkap, ada kelasnya, ya, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini juga kamu bisa lihat kembali nilai tengahnya, kamu tulis lagi ya, 80,7, 88,2, 95,7, 103,2, dan 110,7. Dan dituliskan jumlah frekuensinya masing-masing berapa nih. Gitu. Setelah itu kita buat grafiknya. Ya, kita buat grafiknya sesuai dengan nilai tengah. Di sini grafik untuk kelas pertama memiliki nilai tengahnya 80,7. Berarti di sini 80,7 jumlah frekuensinya ada 3. Kemudian kelas yang kedua memiliki nilai tengah 88,2. Jumlah frekuensinya ada 4. Ya udah, mengikuti ya. Di sini letaknya. Kemudian kelas yang ketiga memiliki nilai tengah 95,7 sebanyak 7 frekuensinya di sini. Kemudian kelas yang keempat 103,2 sebanyak 4 dan kelas yang kelima 110,7 sebanyak 4. Seperti itu. Ya, jadi nilai tengah ini berguna ketika teman-teman melakukan penyajian data dalam bentuk grafik poligon. Berikutnya, kita akan membuat grafik dalam bentuk histogram. Tetapi kebutuhan datanya akan berbeda. Di mana ketika kita melihat grafik dalam bentuk histogram ini menentukan terlebih dahulu nilai tepi kelas. Di mana nilai tepi kelas merupakan nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Ketika kita lihat di sini, kamu tetap menuliskan kembali data kelas, interval, dan frekuensinya. Tetapi kamu perlu menghitung nilai tepi kelas. Di sini, nilai tepi kelasnya untuk yang pertama, karena intervalnya diawali dengan 77,0, maka ketika kamu hitung, nilai tepi kelas yang merupakan bordernya itu kamu kurangi dengan 0,1. Ya, 77 dikurangi dengan 0,1. Silakan sambil dihitung. Dapat hasilnya 76,9. Kemudian ditambah dengan batas nilai tadi yang nilainya adalah 77. Kemudian dibagi 2, hasilnya dapat 76,95. Dari sini, kamu masukkan ke dalam kolom yang menunjukkan nilai tepi kelas. Berarti, nilai batas antar kelas untuk interval yang pertama atau kelas yang pertama adalah 76,95. Berikutnya, yang kedua, menggunakan cara yang sama. Ya, berarti kamu kurangin 84,5 dikurangi 0,1 dapat 84,4.
ditambah dengan 84,5, kemudian dibagi 2, dapat hasilnya 84,45. Berarti nilai tepi kelas yang memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2 adalah 84,45. Yang ketiga, kamu kurangin lagi, 92 dikurang 0,1 dapat 91,9. Ditambah dengan 92 dapat di sini hasilnya sekian, kamu bagi 2 sehingga diperoleh nilai tepinya adalah 91,95. Hingga yang terakhir, kamu akan memperoleh nilai tepinya itu 106,95 dan 114,45. Seperti itu, ya. Baru deh kamu bisa menggambar yang dikatakan sebagai histogram, di mana histogram ini merupakan grafik yang berbentuk balok berupa sumbu X adalah tepi kelas dan sumbu vertikalnya Y merupakan frekuensi dari setiap kelas. Kamu masukkan lagi intervalnya, tetapi dengan menggunakan nilai tepi kelas yang sudah kamu hitung. Ya, yang pertama 76,95 sampai dengan 84,45. Frekuensinya ada 3. Kemudian kelas yang kedua 84,45 sampai dengan 91,95. Frekuensinya ada 4. Selanjutnya 91,95 sampai dengan 99,45. Ada 7 frekuensinya. Berikutnya dari 99,45 sampai dengan 106,95. Ada 4. Dan yang terakhir dari 106,95 sampai dengan 114,45 ada 4 juga. Nah, di sini visualisasi berkaitan gambar histogramnya. Untuk yang bawah, yang disajikan secara vertikal adalah intervalnya. Kemudian yang secara horizontal adalah frekuensinya. Seperti itu ya. Ketika kita lihat di sini 76,95 sampai 84,45 ada sebanyak 3 frekuensinya. Kemudian 84,45 sampai 91,45 ada 4 juga. Kemudian 91,95 sampai dengan 99,45 ada 7 ya, seperti ini, dan seterusnya sampai dengan interval untuk kelas ke-5. Seperti itu untuk proses menggambar histogram. Jadi kita perlu menentukan nilai tepi kelasnya. Selanjutnya untuk yang terakhir ada yang dikatakan sebagai kurva Ogive. Ya, kurva Ogive ini dia relatif lebih rumit dalam perhitungannya, di mana kurva Ogive ini dan frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat berupa kurang dari atau menurun lebih dari. Ketika kita lihat di sini, untuk intervalnya kita tuliskan secara normal sesuai dengan data yang dari awal kita masukkan. Kemudian frekuensinya juga kita masukkan datanya, tepi kelasnya juga kita masukkan sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya. Ketika kita lihat di sini frekuensi kurang dari, maksudnya apa? Frekuensi kurang dari 76,95. Gitu ya cara bacanya. Frekuensi kurang dari 76,95 adalah 0. Karena nggak ada kan, kurang dari 76,95 memang nggak ada. Jadinya 0. Kemudian frekuensi kurang dari 84,45. Oh, ada 3 yang sebelumnya. Kan kurang dari 84,45. Berarti dari 77 sampai 84,4. Ada 3 ya. 0,
ditambah 3 sama dengan 3. Berikutnya, frekuensi kurang dari 91,95. Ya, frekuensi kurang dari 91,95. Ada berapa? Ada 7 kan? Di sini kamu bisa lihat dari mana? Dari 3 ditambah 4. Karena yang 91,95 ini yang kurang darinya adalah berada pada interval di kelas pertama 77 sampai 84,4 dan kelas yang kedua dengan interval 84 sampai dengan 91,9. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berikutnya, frekuensi kurang dari 99,45. Berarti kamu tambahin lagi 99,45 ini yang kurang berapa aja gitu ya. Tadi terakhir 7 ditambah dengan 7 yang ada di sini. Jadi hasilnya adalah 14. Berikutnya, frekuensi kurang dari 106,95. Maka kamu hitung dari 14 yang kurang dari 106,5 ada 4 nih. Ya, kamu tambahin. Dari 14 ditambah 4 ada sampai 18. Dan yang terakhir, frekuensi kurang dari 114,45. Maka di sini kita masukkan sampai frekuensi yang terakhir. Jadi 18 ditambah 4 dapat hasilnya 22. Seperti itu. Jadi cara membaca frekuensinya kamu lihat dengan tepi kelas. Kemudian kita lihat lagi frekuensi lebih dari. Berarti frekuensi yang lebih dari 76,95 secara keseluruhan dong, yaitu 22. Karena lebih besar dari 76,95 kalau frekuensi lebih dari. Berikutnya, untuk yang kedua, frekuensi lebih dari 84,45. Maka kamu kurangi 3 ya, karena yang diminta adalah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari 84,45. Sedangkan sebelumnya ada 3 frekuensi dari 77 sampai dengan 84,4. Maka kamu kurangi di sini. 22 dikurangi dengan 3, hasilnya 19. Berikutnya, frekuensi lebih dari 91,95. Ada dong, tapi nilainya hanya 15. Ya, karena dari 19 dikurangi dengan 4 dari sini. Ya, 4-nya dari sini. Dapat hasilnya adalah 15. Berikutnya, frekuensi lebih dari 99,45. Yang lebih dari 99,45 nilainya berkurang lagi dari 15 dikurangi dengan 7. Dapat hasilnya 8. Kemudian frekuensi lebih dari 106,95. Ada 4 dan terakhir frekuensi lebih dari 114,45. Nggak ada dong. Berarti 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Seperti itu ya ketika kita ingin menentukan proses dalam pembuatan kurva Ogive. Jika sudah, di sini kita tentukan frekuensi kurang darinya. Gitu. Di sini, ketika teman-teman menentukan frekuensi kumulatif dari frekuensi kurang dari, maka kamu melihatnya data ini. Ya, datanya dari sini. Yang pertama, 0%. Karena di sininya 0 dibagi dengan 22. Jadi 0%. Kemudian, untuk yang nilai intervalnya dengan tepi kelas 84,45, frekuensi kurang darinya adalah
3, di mana 3 dibagi dengan 22 jika dibulatkan hasilnya adalah 14%. Kemudian untuk kelas yang ketiga, tadi frekuensinya untuk kurang dari itu nilainya ada 7. Berarti 7 dibagi 22 dapat 32% jika dibulatkan ya. Kemudian untuk tepi kelas 99,45 frekuensi kurang darinya adalah 14. 14 dibagi dengan 22 dapat 64%. Kemudian untuk tepi kelas 106,95 ada 18, maka 18 dibagi dengan 22 hasilnya adalah 82%. Dan terakhir frekuensi kurang dari 114,45 adalah 22, maka hasilnya jika dikumulatifkan adalah 100%. Untuk frekuensi lebih dari, caranya juga sama gitu ya, kamu bagi dengan 22. Di sini lihat frekuensi lebih dari yang pertama adalah 22, kedua 19, 15, 8, 4, dan 0. 22, 19, 15, 8, 4, dan 0. Kemudian semuanya kamu hitung dengan cara membaginya dengan angka 22 sehingga diperoleh di sini untuk frekuensi lebih dari yang pertama adalah 100%, yang kedua adalah 86%, kelas yang ketiga adalah 68%, kelas keempat adalah 36%, dan kelas kelima adalah 18% dan 0%. Jika digambarkan, kurva Ogilvy akan seperti ini, di mana kalau kita lihat untuk garis yang lebih tebal menggambarkan frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang lebih tipis di sini menggambarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, kamu tuliskan. Di sini adalah nilai tepi kelas yang tadi kita sudah hitung, kemudian dimasukkan frekuensinya masing-masing ya, baik yang diperoleh dari frekuensi kumulatif lebih dari maupun yang kurang dari. Jadi kalau diperhatikan visualnya, ketika kurva Ogilvy ini dibentuk, dia memiliki gambaran seperti ini. Jika sudah demikian, pembahasan materi kali ini berkaitan dengan penyajian data berdasarkan data frekuensi hingga pembuatan grafik frekuensi. Untuk evaluasi, teman-teman dapat mengerjakan latihan soal yang ada di slide terakhir. Jika sudah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.